Di ujung atas Pulau Sumatera, kita juga bisa menemukan dongeng rakyat loh. Kali ini, kakak akan menceritakan dongeng rakyat yang berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam itu. Kita ikuti yuk adik-adik. Putra Mahkota Amat Mude. Pada zaman dahulu, di negeri Alas, Nangro Aceh Darussalam, ada sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Seluruh rakyatnya selalu patuh dan setia kepadanya. Sayangnya, hingga sudah usia lanjut, raja dan permaisuri yang dicintai rakyatnya ini belum mempunyai anak yang bisa menjadi penerus tahta kerajaan. Siang malam mereka berdoa agar Yang Kuasa memberi mereka seorang anak. Akhirnya, setelah berusaha dan doa tiada lelah, permaisuri negeri Alas hamil. Raja dan semua penduduk pun bersukacita. Setelah melewati 9 bulan lamanya, lahirlah seorang bayi laki-laki nan gagah. Seminggu setelah kelahirannya, diadakan upacara turun mani, yakni upacara pemberian nama buat si bayi, yaitu Amat Mude. Pesta yang diadakan 7 hari 7 malam itu mengundang seluruh rakyat dan makhluk yang ada di sekitar negeri Alas. Ramai sekali. Namun, tak lama setelah upacara, raja mengalami sakit keras dan kemudian meninggal dunia. Rakyat negeri Alas amat berduka. Berhubung Amat Mude masih di bawah usia, sepeninggal raja diganti sementara oleh pamannya bernama Raja Muda. Di luar dugaan semua orang selama ini, setelah Raja Muda dilantik, ia ternyata justru mengusir Amat Mude dan ibunya ke dalam hutan lebat. Di sana, Amat Mude dan ibunya tinggal di sebuah gubuk kecil. Suatu hari, Amat Mude yang sudah beranjak besar memancing di sebuah sungai dekat dengan gubuknya. Dari hasil memancing itu, Amat Mude mendapatkan 5 ekor ikan yang besar-besar. Tentu saja ikan-ikan itu tidak habis dimakan semuanya. Maka ia dan ibunya pergi ke desa untuk menjual sisa ikan yang tidak dimakan. Di pasar desa, tanpa sengaja, Amat Mude dan ibunya bertemu dengan saudagar yang sangat mengenal mereka. Ampun permaisuri, mengapa permaisuri dan pangeran ada di tempat ini? Bukankah pangeran ini adalah pengganti tuanku raja setelah beliau mangkat? Tanya si saudagar. Ibu Amat Mude yang masih merupakan permaisuri kerajaan negeri Alas pun bercerita mengapa mereka sampai begitu. Sang saudagar merasa iba. Ia membeli semua ikan dan mengajak keduanya untuk singgah ke rumahnya. Sesampai di rumah si saudagar, ikan yang sudah dibeli hendak dimasak. Betapa kagetnya mereka sebab ikan-ikan itu ternyata bertelur emas. Atas saran saudagar yang baik hati itu, setiap Amat Mude memancing ikan bertelur emas, telur-telur emas itu dijual dan duitnya pun untuk membangun gubuk mereka menjadi rumah yang megah. Berita bahwa Amat Mude sudah bisa membangun rumahnya sampai ke telinga Raja Muda. Ia amat murka. Ia pun hendak menyingkirkan Amat Mude dengan menyuruhnya memetik buah kelapa gading yang letaknya di pulau seberang lautan yang di dalamnya terdapat binatang buas.
Amat Mude sangat bingung. Bagaimana caranya menuju ke sana? Tiba-tiba, ia didatangi oleh ikan besar bernama Silenggang Raye yang didampingi oleh Raja Buaya dan seekor naga besar. Amat Mude pun menjadi ketakutan. "Hei anak muda, kamu siapa dan hendak kemana?" tanya ikan Silenggang Raye. Dengan ketakutan, Amat Mude bercerita tentang siapa dia dan tujuannya. Tanpa diduga, ternyata para binatang buas itu berkeinginan membantunya mencapai pulau itu dan mengambil buah kelapa gading. Rupanya, mereka merasa pernah punya hutang budi kepada ayahanda Amat Mude almarhum yang terkenal sangat baik kepada seluruh makhluk. Dengan bantuan dari teman barunya itu, Amat Mude berhasil mendapatkan kelapa gading yang dimaksud. Raja muda pun tak dapat mengelak. Ia harus memberikan tahta kerajaan kepada yang berhak, yaitu Amat Mude. Setelah menjemput ibunya untuk kembali ke istana, Amat Mude pun diangkat menjadi raja baru kerajaan negeri Alas. Sama seperti ayahandanya, ia memerintah negeri dengan arif bijaksana dan dicintai seluruh rakyatnya. Pesan moral, hendaknya kita tidak membalas perbuatan jahat dengan kejahatan pula. Karena siapa yang menanam kebaikan akan membuahkan kebaikan.